Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Teman-teman sekalian, baik, kita akan melanjutkan kuliah kita terkait akhlak tibyan fi ulumil Quran ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala membukakan hati kita agar hati ini senantiasa menerima kebaikan. Hati ini senantiasa terbuka untuk cahaya Al-Qur'an, cahaya yang amat terang benderang, sehingga kita senantiasa tersinari dengan cahaya hidayah Allah Subhanahu wa taala yang bersumber dari Al-Qur'an lewat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan faslun arifhu wan nashu wassam wal inayah, yaitu pasal tentang bersikap lembut, memberi nasihat, toleransi, dan juga peduli. Yang pertama, wa yambaghi ayyurfiqa bil ladzina yaqra'una 'alaihi wa yurahhiba bihim wa yabdhula lahumun nasihah masata'a. Kepada pengajar Al-Qur'an hendaknya dia memberikan kasih sayang kepada orang-orang yang membaca Al-Qur'an, wa yurahhiba bihim, dan memberikan sambutan hangat kepada mereka, dan juga memberikan sepenuhnya nasihat semampu pengajar Quran tersebut. Nah, jadi salah satu akhlak pengajar Al-Quran adalah harus memiliki sifat kasih sayang kepada orang-orang yang suka membaca Al-Quran ya. Juga harus memberikan sambutan hangat kepada mereka dan memberikan nasihat sepenuhnya ya. Nasihat tersebut semampunya, enggak dikit-dikit nasihat, tetapi semampunya atau seperlunya. Wa ya'tani bima salihihim ka'tinaihi bima salihi nafsihi wa waladihi, dan dia juga peduli terhadap kemaslahatan mereka ya, para pembaca Al-Quran atau orang-orang yang belajar Al-Quran, sebagaimana dia juga peduli terhadap kemaslahatan untuk dirinya dan anak-anaknya. Wa yajri al-muta'allim minhum majra waladihi fi syafaqati alaihi wal ihtimami bimasalihi. Dan ya, para penuntut ilmu itu meniti jalan kasih sayang kepada pengajarnya dan komitmen juga mengagungkan juga ihtimam terhadap kemaslahatan pengajar Quran tersebut. Jadi pengajar Quran itu juga harus dia peduli terhadap kemaslahatan orang-orang yang belajar Al-Quran, sebagaimana dia komitmen dengan kebaikan untuk dirinya dan anak-anaknya. Dan murid-muridnya itu juga diperlakukan sebagaimana anak-anaknya mendapatkan kasih sayang ya. Itu seperti itu, dan mendapatkan perhatian sebagaimana anak-anaknya mendapatkan kasih sayang. Yu'azzirhu fi qillati adabihi fi ba'dil ahyan wa yu'arrifu qabha dzalika bi talattufin li alla ya'uda ila mithlihi. Kemudian ya, pengajar Quran juga mengingatkan ya terhadap ya minimnya adab dalam sebagian waktu, dan mengajarkan dan memberitahukan ya buruknya hal tersebut dengan cara apa? Dengan bitalatufin, dengan cara yang lembut. Li alla ya'uda ila mithlih, supaya tidak kembali kepada akhlak yang buruk. Jadi pengajar Quran itu juga ya sesekali dia memberikan nasihat, juga pengertian, juga pengajaran terkait akhlak-akhlak, supaya di antara murid-muridnya barangkali sebelumnya ada yang pernah berbuat salah, berbuat buruk, tidak kembali ke sana.
Dengan cara apa ngajarnya? Bitalatufin ya, dengan cara yang lembut gitu tuh. Jadi pengajar Quran itu juga harus punya sifat yang lembut selain kasih sayang, peduli gitu tuh ya. Baik. Selanjutnya adalah faslun at-tasyyi'u wa tadhkiru bil akhirati wal isar wa mura'atil furuq. Ya. Yang pertama, ini pasal tentang motivasi ya, tasyyi'. Yang pertama, wa yanbaghi ayyudzakkira litullabihi fadilata ta'allumi liyakuna sababan linasyatihi. Teman-teman sekalian, hendaknya pengajar Quran itu dia mengingatkan kepada murid-muridnya akan keutamaan belajar, insyaallah, supaya nasihat tersebut menjadi sebab semangatnya para pencari ilmu itu dalam menuntut ilmu ya. Jadi sering dinasehati, diingatkan murid-muridnya tentang keutamaan belajar supaya mereka senantiasa semangat. Yang kedua, wa yuzahidu fid dunya wa yurghibahu fit ta'ahhubil akhirah. Dan pengajar Quran juga mengajarkan kepada muridnya agar dia zuhud terhadap dunia, zuhud di dunia. Zuhud berarti tidak terlalu cinta dunia, tetapi lebih mencintai akhirat. Wa yurghibuhu fi ta'ahhubil akhirah. Dan dia lebih ya mencintai ya keagungan negeri akhirat. Jadi pengajar Quran juga seperti itu tuh ya. Dia mencontohkan untuk zuhud terhadap dunia dan lebih mencintai keagungan akhirat. Wa yakuna harisan ala ta'limihim mu'atsiran lahum ala masalihi nafsihi dunyawiyah allati laysat bidaruriyah. Dan pengajar Al-Quran harus benar-benar semangat mengajar mereka. Iya, mengutamakan mereka atas kemaslahatan dirinya sendiri yang bersifat duniawi, yang tidak mendesak. Jadi hendaknya pengajar Al-Quran itu lebih mengutamakan murid-muridnya, ya, mengutamakan ya, dan sangat bersemangat untuk mendahulukan murid-muridnya kemaslahatan pengajaran itu dibanding kemaslahatan dirinya sendiri yang sifatnya hanya duniawi, yang itu juga bukan kebutuhan amat mendesak gitu tuh ya. Masya Allah ini. Kemudian yang keempat, hendaknya ini wa ayyu'tiya kulla insanin minhum ma yaliqu bihi. Dan hendaknya pengajar Al-Quran itu memberi kepada setiap manusia dari para penuntut ilmu apa yang layak buat mereka. Apa yang layak ya? Maksudnya gimana? Falayuk fir'alaman la yahtamilul iksar wala qasra liman yahmilul ziyada. Yaitu tidak banyak memberi beban kepada murid-murid yang nggak mampu menerima banyak pengajaran, dan tidak memberikan ilmu yang sedikit terhadap murid-murid yang liman yahmilu ziyadah, yang murid itu mampu menyerap banyak. Jadi seorang guru pengajar Al-Quran itu dia bisa memberikan sesuai dengan kadar kemampuan muridnya. Kalau murid itu nggak bisa banyak-banyak menerima pengajaran, ya sedikit saja, segitu sesuai dengan kemampuannya. Tapi ketika muridnya memang punya kemampuan luar biasa, bisa ziyadah luar biasa, maka berikan kesempatan dan berikan